Bukan suara tembakan, bukan jeritan, tapi keheningan. Keheningan yang mencekik, yang menyergap dari balik jeruji besi. Kau sendirian, tak ada cahaya, tak ada harapan, dan waktu terus berdetak menuju ajal. Inilah 24 jam terakhir dalam hidup seorang terpidana mati di penjara negara bagian Oklahoma. Bukan film horor. Ini nyata. Di balik pintu baja dan dinding beton, manusia perlahan dilucuti dari harapan, martabat, dan akhirnya kehidupan. Apa yang mereka pikirkan saat waktu hampir habis? Apa yang mereka minta sebagai makan malam terakhir? Dan seperti apa detik-detik tubuh mereka disuntik mati di hadapan keluarga sendiri? Tonton video ini sampai akhir. Karena apa yang akan kamu dengar bisa saja mengubah cara pandangmu tentang keadilan selamanya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kami akan terus membawamu menjelajahi sisi tergelap dari sistem yang jarang disorot dunia. Di balik jeruji baja itu, tak ada suara. Hanya derit besi dan napas yang berhembus seperti bisikan kematian. Para terpidana mati di penjara Oklahoma tak punya teman sel. Hanya dinding sempit 4 meter persegi yang mengurung tubuh dan pikiran mereka. Tak ada pelukan, tak ada jabat tangan, bahkan tatapan manusia pun menjadi kemewahan yang telah dicabut. Makanan, obat-obatan, bahkan kata-kata. Semuanya dikirimkan lewat celah pintu logam, seakan mereka bukan manusia, melainkan bayangan yang menunggu dihapus dari dunia. Hari demi hari, tahun demi tahun, mereka terasing dalam sepi yang membusuk. Dan di sanalah kematian bukan datang sebagai kejutan, tapi sebagai satu-satunya teman setia. Namanya Grant. Dan dalam diam, ia menulis surat terakhir kepada saudaranya, Joe Robinson. Sebuah surat pendek, disertai topi, TV portable, dan sehelai baju tidur. Harta terakhir dari seorang yang akan segera menemui ajalnya. Dalam surat itu tertulis, eksekusi akan dilakukan jam 10 pagi, bulan depan. Dan kau, saudaraku, akan menyaksikannya. Joe terdiam. Kilas balik menyeruak tentang masa kecil Grant yang dulu hangat dan penuh tawa. Namun segalanya hancur saat sang ibu terjerat narkoba dan ayah mereka menghilang. Yang paling menyakitkan, bukan pukulan, tapi kalimat dari ibunya, "Aku menyesal telah melahirkanmu." Dari situlah luka itu tumbuh dan mulai menelan jiwanya. Grant tumbuh dengan hati yang retak, mengemis kasih sayang seperti seseorang yang kehausan di padang gurun. Dan demi cinta dari seorang wanita, ia rela berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Ketika sang kekasih ditangkap karena narkoba dan butuh uang jaminan, Grant kehilangan kendali. Dia merampok sebuah hotel, menusuk mati resepsionis, dan menembak karyawan lain 3 kali tanpa ampun. 2 nyawa melayang. Hanya demi uang jaminan. Pengadilan tak ragu menjatuhkan vonis mati. Dan sejak hari itu, Grant menjadi penghuni tetap lorong menuju kematian. Sendirian, bersalah, dan ditelan kegelapan penyesalan. 1 minggu sebelum ajalnya, Grant dipindahkan ke tempat yang hanya disebut dengan 1 nama. Rumah kematian. Sebuah sel khusus, lebih luas dari sebelumnya, lengkap dengan kasur, kamar mandi, dan pancuran air hangat. Tapi jangan salah, kenyamanan itu bukan hadiah. Itu adalah tindakan belas kasihan terakhir sebelum jiwa dicabut paksa. Sel itu terletak tepat di sebelah ruang eksekusi. Setiap malam, Grant bisa mendengar bunyi logam, langkah kaki, atau tangis teredam dari mereka yang dijemput lebih dulu. Dan di pagi terakhir, pukul 3 subuh, Grant dibangunkan. Ia mandi, mengenakan pakaian bersih. Lalu dipakaikan popok sekali pakai, bukan karena penyakit, tapi karena bahkan kematian pun harus tampak bermartabat. Ironis, bukan?
Di hari terakhir, sistem masih peduli dengan penampilan. 3 hari sebelum eksekusi, Grant diminta mengisi permintaan terakhir, makanan. Tak berlebihan, ia hanya minta burger dan ayam goreng. Mungkin karena itulah satu-satunya hal yang masih bisa dia kontrol. Tapi ada narapidana lain yang mengubah makan terakhir menjadi pesan simbolik. Seorang pria hanya minta 1 buah zaitun utuh, lengkap dengan bijinya. Katanya, dia ingin dikubur bersama biji itu, agar dari kuburnya tumbuh pohon perdamaian. Lain lagi dengan Nicholas, seorang pembunuh yang minta rokok sebagai hidangan terakhir. Tapi, permintaannya ditolak karena rokok berbahaya bagi kesehatan. Aneh bukan? Mereka akan menyetrumnya dengan 2400 volt listrik, tapi masih khawatir kalau dia batuk duluan. Pukul 9.20 pagi, langkah demi langkah, waktu semakin dekat. Para saksi, termasuk Joe Robinson, saudaranya, dibawa ke ruang saksi. Ruangan kecil dengan 8 kursi dan 1 jendela berlayar hitam. Di balik tirai itulah Grant menunggu kematiannya. Tim eksekusi mulai bekerja tanpa suara. Alat suntik disiapkan, jalur infus dipasang, monitor detak jantung diuji. Telepon darurat yang terhubung ke kantor gubernur pun dicek. Karena dalam beberapa detik terakhir, 1 panggilan bisa menyelamatkan nyawa atau mengkonfirmasi kematian. Tirai belum terbuka, tapi bayangan maut sudah terasa menggigil di seluruh ruangan. Tirai itu perlahan terbuka, membuka jalan menuju akhir yang tak bisa dihindari. Grant berdiri di sana, diberi 2 menit terakhir untuk berbicara. 2 menit yang sunyi dan penuh tekanan. Dengan monitor jantung terpasang dan keluarganya menyaksikan di balik kaca, cairan mematikan mulai merayap masuk ke tubuhnya, membawa hidupnya menuju titik hening yang abadi. Namun Grant bukan satu-satunya yang meninggalkan dunia ini dengan kisah yang mengguncang. Lawrence, seorang napi mati lainnya, memesan 10 jenis makanan sebagai hidangan terakhir, lalu tidak memakan satu pun. Diamnya bukan tanpa arti, hingga seorang senator Texas marah besar dan mencabut hak seluruh napi mati untuk memilih makanan terakhir mereka. Yang lain memilih permintaan nyeleneh, sebotol bir, sebungkus permen, bahkan hanya sebatang coklat. Permintaan sederhana, tapi penuh makna. Apakah ini bentuk keputusasaan, ejekan terhadap sistem, atau satu-satunya cara menunjukkan bahwa mereka masih punya pilihan? Psikolog mencatat, sebagian besar napi mengalami trauma berat menjelang ajal. Tapi ada juga yang menyambut kematian dengan senyum tenang, karena bagi mereka, penantian lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Lalu kita bertanya, ini keadilan? Atau eksekusi berbalut balas dendam yang dilegalkan? Di ruangan dingin, steril dan sunyi, 1 nyawa dihentikan hanya dengan sebotol cairan dan prosedur yang disebut legal. Namun di balik protokol dan lampu neon putih, tersembunyi tragedi manusia tentang luka masa kecil, cinta yang hancur, keputusan keliru, dan kehilangan yang tak bisa diulang. Apakah ini keadilan? Atau sekadar eksekusi sunyi atas sistem yang gagal menyelamatkan jiwanya sejak awal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena mungkin suara kita bisa mengguncang dinding yang tak terlihat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak rahasia tergelap dunia yang akan kami ungkap berikutnya.